Salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya cempreng. Tadi udah sampaikan ke Tayafil, supaya suaranya ngebas itu gimana, nggak bisa. Dulu Agri FM juga saya dibilangnya, Mas suaranya cempreng, nggak cocok jadi penyiar. Ya sudah, akhirnya jadi tukang foto gitu. Baik, sambil menunggu yang lain, mudah-mudahan tulabul ilmi, kita mencari ilmu ini menjadi sebuah berkah tersendiri dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga ilmunya bermanfaat hingga akhir zaman. Yang menyampaikan materi juga insya Allah akan menjadi amal jariahnya. Amin. Amin. Nah, hari ini tanpa berpanjang lebar, karena tadi baru dibuka saja sudah mulai nanya. Ini karena menarik sekali ya, menarik sekali. Wakaf ini sejatinya sudah lama ya, sudah lama sekali dilakukan oleh para sahabat ya. Namun di Indonesia sendiri untuk wakaf ini secara khusus mohon dikoreksi nanti Mas Imam kalau salah, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Nah, jadi sebenarnya masih baru. Nah, sebelumnya kan kita lebih banyak berkutat di zakat, infak, sedekah gitu, sedangkan wakaf sendiri relatif tidak banyak disentuh. Padahal wakaf ini juga luar biasa dalam sebuah pengelolaan. Tadi Mas Imam dalam diskusi sempat menyampaikan bahwa pada hakikatnya sebuah bisnis yang mana bisnis ini salah satunya adalah melibatkan Allah sebagai bagian daripadanya gitu. Salah satunya adalah nilai wakaf yang sebenarnya menjadi langgeng pada saat kita menjalankannya secara baik dan benar. Nah memang nanti kalau teman-teman jangan heran juga kalau dalam pembukaan kegiatan wakaf ini biasanya menggunakan cerita atau kisah dari kisah tentang sumur Utsman bin Affan ya yang sekitar 1400 tahun yang lalu yang akhirnya menjadi inspirasi buat teman-teman penggiat wakaf ini. Nah, saya rasa itu dulu pendahuluan dari saya sebagai pembuka. Nanti Mas Imam akan banyak menyampaikan dan saya rasa kita juga akan ada sesi diskusi. Nah, barangkali kalau pertemuan yang pertama ini tidak cukup, dan saya kok punya keyakinan nggak akan cukup gitu sekali pertemuan, karena ini bakal panjang ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul juga menarik. Saya ingat betul dulu saat di Dompet Duafa, ini kebetulan ada Mas Budi Handrianto juga nih, Ustadz Budi. Tahun berapa ya dulu Dompet Duafa mengkaji sekian hal terkait dengan zakat, infak, sedekah gitu. Lalu tahun-tahun sekarang wakaf mulai juga mulai dibahas lebih lebih masif karena memang kesempatan dan peluangnya juga muncul gitu. Nah, mudah-mudahan ini malam ini juga teman-teman terbuka hebatnya wakaf, terus kemudian bagaimana kita menyikapi informasi terkini dengan wakaf. Mudah-mudahan ke depan grup ini atau angkatan 25 ini juga tergerak untuk melakukan sebuah kegiatan wakaf. Entah nanti bentuknya apa, mudah-mudahan nanti akan ada yang bisa dijadikan gitu. Itu harapan saya sebagai moderator. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan, tetapi saya yakin hari ini teman-teman akan sangat semangat untuk mengikuti sesi tentang wakaf. Saya serahkan ke Mas Imam untuk menyampaikan tentang wakaf. Oke, Mas. Baik, terima kasih Mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, sebelumnya
perkenalkan karena ada sebagian juga yang mungkin baru bertemu. Sebenarnya ini bukan perkenalan tapi sekaligus mohon izin karena banyak sekali para guru, para asatidzah yang ada di grup ini yang saya harus berguru padanya. Ada Mas Budi, ada Mas Samsudin, ada yang lain, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terus terang ini kehormatan buat saya, dan sebenarnya makomnya belum pas ini kalau ditunjuk sebagai ustadz, karena seringnya difitnah sebagai ustadz. Jadi dipanggil ustadz itu setelah dipecat baru dipanggil ustadz gitu ya. Karena terus terang waktu di IPB pun juga perasaan pas lagi bulan Ramadan itu seringan itikafnya di Galaksi malah di Sukasari waktu itu. Baik, jadi kita diskusi saja pada malam hari ini karena kebetulan saya juga diamanahi di Badan Wakaf Indonesia, sebuah lembaga yang sifatnya ad hoc karena di situ ada 21 komisioner yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini SK Presiden, yang biasanya itu mewakili kelompok praktisi, kelompok akademisi, alim ulama yang semuanya dihimpun di situ. Dan saya langsung saja terkait dengan wakaf ya. Baik teman-teman sekalian, sengaja saya ambil judul mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat karena literasi wakaf ini termasuk yang paling rendah, jauh lebih rendah dibanding literasi zakat gitu ya. Oleh karenanya dampak dari wakaf ini belum sehebat negara-negara lain, atau kalau kita lihat nanti bagaimana wakaf itu tidak bisa dipisahkan dari peradaban kebangkitan peradaban umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak COVID yang kemarin kita atau sampai saat ini kita rasakan harusnya kita bisa jadikan waktu untuk kontemplasi dan berbenah. Karena kita yakin bahwa sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Jadi COVID yang telah menginfeksi lebih dari 4,2 juta warga, menewaskan lebih dari 141.000 jiwa, kemungkinan ada 55.000 lebih anak-anak yatim yang baru, kemudian tidak kurang dari 29 juta saudara-saudara kita terdampak baik PHK maupun dirumahkan. Penduduk miskin setidaknya bertambah 7 juta jiwa di data BPS gitu ya. Kemudian banyak BUMN dan korporasi merugi. Intinya adalah jangankan sebuah pandemik yang begitu hebat. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang basah dan kering pun itu bahkan sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Artinya sangat rugi apabila COVID yang kita alami ini hanya berbekas pada diingatan kita hanya menggunakan masker, kemudian prokes, dan seterusnya. Harusnya kita bisa mendapatkan hikmah. Sangat sayang apabila peristiwa ini terlewat tanpa kita mendapatkan hikmah. Tetapi sesungguhnya untuk mendapatkan hikmah itu kita perlu dapat password-nya. Dan password untuk mendapatkan hikmah pada dasarnya sudah sejak atau dari kecil kita mendapatkannya dalam doa pada saat kita ingin belajar gitu ya. Dimulai dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah, baru rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya password untuk bisa mendapatkan hikmah adalah sebuah sikap atau pernyataan diri untuk kembali rela pasrah ya, mengakui Allah sebagai Rabb kita, kemudian kita siap untuk diatur dalam syariat Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai manhaj, sebagai contoh suri tauladan kita. Barulah kurang lebih dengan seperti itu, maka hikmah itu bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, sekedar membuka saja sebuah hadis yang intinya tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia amalkan, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan atau dihabiskan. Nah, kenapa harta ini suka tidak suka kalau tidak dibelanjakan pasti dihabiskan? Karena habisnya sebuah harta salah satunya adalah kita tinggalkan pada saat kita wafat.
baik itu dalam bentuk warisan ataupun yang lain. Nah, kita sekarang sering menghadiri seminar gitu ya, berbisnis properti dengan tanpa menggunakan modal, itu insya Allah penuh gitu ya. Berbisnis UMKM dengan modal yang minimal, itu insya Allah penuh. Tapi kalau kita mendengarkan seminar menghabiskan harta, itu saya rasa belum tentu ada yang hadir. Padahal pertanyaan mengumpulkan dan menghabiskan itu sederajat, at par, gitu ya. Pada saat nanti kita ditanya. Dan bukankah kita sudah menghabiskan waktu, curahan energi kita untuk bisa mendapatkan ilmu mengakumulasi harta. Bahkan sampai-sampai pada saat kita selesai TPB, maka pada saat kita memilih penjurusan paling tidak 2 pertimbangannya. Satu adalah kurang lebih kita bisa hidup dari profesi akibat dari jurusan yang kita pilih. Yang kedua adalah batasan IPK kita, sehingga kita tidak terlempar dari jurusan yang kita pilih, gitu kan? Nah, itu kita awali sejak dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan memilih jurusan. Dan sangat tidak fair apabila kita tidak pernah belajar bagaimana menghabiskan harta, padahal nanti pertanyaannya akan sama dan sederajat. Jadi kalau ditanya, kenapa zakat ataupun wakaf itu belum hebat? Karena dia dipelajari tidak sehebat manusia mempelajari akumulatif harta. Jadi kita kurang ilmu dalam mempelajari menghabiskan harta. Karena toh, suka atau tidak suka, harta pun juga akan habis. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang paling sering kita jumpai gitu ya. Ada hadis yang kita bacakan, innalikulli ummati fitnatan wa fitnata ummati al-mal. Jadi sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta, kata Rasulullah. Dan kalau kita lihat di sini gitu ya, jumlah orang yang memiliki harta separuh dari kekayaan dunia itu dipadu-padankan dengan orang yang terkaya di dunia ini. Ini saya ambil dari Oxfam, ya, sebuah lembaga NGO independen yang selalu menghitung angka disparitas ekonomi dunia. Di tahun 2010, 388 orang terkaya di dunia itu menguasai hampir separuh dari penduduk termiskin di dunia. Kemudian jumlah itu cukup hanya 80 orang saja di tahun 2014. Jadi 80 orang terkaya di dunia, itu hartanya sudah sama dengan separuh penduduk termiskin di dunia. Jadi mulai dari yang paling miskin, terus ke atas sampai separuh penduduk. Nah, itu cukup 80 orang terkaya di dunia. Nah, tahun 2016 jumlahnya menurun menjadi 62, dan di tahun 2019 jumlahnya menurun dari 2017 42, di tahun 2018 menjadi 26. Jadi sebuah keniscayaan bahwa harta ini akan terpolarisasi, terakumulasi di segelintir orang saja, gitu ya. Dan sayangnya kelompok orang terkaya ini tidak pernah masuk orang Indonesia. Orang Indonesia selalu menempati posisi dan sampai sekarang belum tereliminasi, ya, yaitu siapa, Imam Arifin ya, yang orang termiskin di dunia itu sampai sekarang belum ada yang menggantikannya. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini adalah sebuah keniscayaan terjadinya polarisasi aset. Berikutnya adalah, mungkin orang-orang bertanya, oh, polarisasi aset itu disebabkan karena praktek kapitalisme, atau juga polarisasi aset itu bisa diobati dengan mempraktekkan sosialisme komunisme. Dan teman-teman di sini bisa lihat data tentang negara dengan disparitas ekonomi tertinggi. Ditunjukkan dengan angka Gini ratio, yaitu angka 1% penduduk terkaya menguasai berapa persen aset dunia, aset negaranya, gitu ya. Contohnya kalau kita bicara Rusia, maka 1% orang terkaya di Rusia itu menguasai 74,5% kekayaan negaranya. Dan 10 negara dengan Gini ratio tertinggi itu sudah merepresentasikan baik negara kapitalis maupun negara sosialis komunis, gitu ya. Jadi intinya baik kapitalis maupun sosialis komunis itu tidak bisa menyelesaikan masalah disparitas ini.
Dan bukankah di dalam surat Al-Isra ayat 16 disebutkan bahwa Allah apabila ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan orang-orang bermewah-mewahan dari mereka sehingga mereka berbuat dosa di negeri itu, lalu mereka berhak mendapatkan ketentuan azab kami, dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi salah satu indikator, parameter bahwa sebuah negara akan hancur adalah apabila ada segelintir orang di dalam negara tersebut yang hidup sangat bermewah-mewah. Yang pasti, baik komunisme maupun sosialisme, kapitalisme dan liberalisme telah gagal mensejahterakan umat. Keduanya meniadakan Tuhan dan tidak menentang praktek ekonomi yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar, dan maisir. Teman-teman sekalian, kalaulah saja tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa harta itu adalah fitnah buat umatku, seandainya saja harta itu memang menjadi tolok ukur kebahagiaan atau ya kebahagiaan seseorang atau negara, maka kita lihat jumlah angka negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Itu 7 negara tertinggi, diantaranya adalah Rusia, Korea Selatan, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, Inggris. Itu adalah semua negara-negara dengan GDP tertinggi di dunia. Kalaulah saja kemiskinan itu menjadi dasar buat orang itu menderita dan tidak mau atau mengurangi motivasi orang untuk hidup di dunia, harusnya angkatan atau jumlah bunuh diri tertinggi di dunia harusnya ada di Yaman, ada di Bangladesh, ada di Palestina mungkin, tetapi kenyataannya justru di negara-negara tersebut tidak dijumpai atau bahkan hampir nihil angka bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Teman-teman sekalian, yang menarik lagi, bahkan di tahun 2020 yang lalu, itu di Jepang ditunjuk sebuah menteri baru namanya Minister of Loneliness. Menteri kesepian. Nah, menteri kesepian ini ditunjuk di tahun 2020 di Jepang, karena Jepang berhasil menurunkan angka bunuh dirinya secara terus-menerus dari tahun 2009 sampai 2019, tetapi di tahun 2020 mulai ada peningkatan. Dan itu menjadi ketakutan buat mereka karena angka bunuh diri menjadi momok bagi negara Jepang. Sehingga ketakutan itu direpresentasikan dengan penunjukan sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang menteri yang khusus untuk menangani masalah bunuh diri. Penyebab dari meningkatnya bunuh diri di tahun 2020 itu salah satunya karena COVID. Tetapi sekali lagi yang menarik adalah korban wafat karena COVID di Jepang di tahun 2020 yang lalu jumlahnya 8.515 jiwa. Sementara orang yang bunuh diri itu lebih dari 20.000 jiwa. Kemudian berikutnya adalah fenomena di mana keluarga Korea Selatan itu sekarang sudah tidak mau memiliki anak. Dan penyebabnya adalah kekhawatiran mereka terhadap ketidakmampuan memberikan nafkah kepada anaknya. Bagaimana mungkin mereka takut untuk tidak memiliki anak dan tidak mau memberi nafkah di tengah pendapatan tertinggi di dunia. Jadi disinilah salah satu hadis yang menyebutkan apabila dunia dijadikan sebagai tujuan, maka Allah akan membuatkan kemiskinan di kedua pelupuk matanya, kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi dia sudah merasa miskin di tengah kekayaannya. Dan yang menarik adalah sejatinya tidak pernah ada kondisi di mana dunia ini kekurangan resources. Tabel yang belakang, yang paling bawah, sudut bawah itu menunjukkan berapa jumlah orang yang meninggal karena kelaparan di dunia ini terancam 795 juta jiwa. Sementara orang yang terancam meninggal karena kelebihan gizi, obesitas, dan seterusnya itu 2,1 miliar. Jadi sejatinya orang yang terancam meninggal karena kelaparan itu 3 kali lebih sedikit dibandingkan orang yang terancam meninggal karena kekenyangan. Berikutnya adalah tentang jumlah makanan yang dibuang. Itu ada, lompat saja kita ke kolom yang orange. Jumlah makanan yang terbuang karena busuk, expired, tidak dihabiskan, per tahun itu jumlahnya 1,3 miliar ton. Dan jumlah itu ternyata 4 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk 795 juta yang kelaparan itu tidak kelaparan. Jadi intinya adalah sesungguhnya Allah itu
sesuai janjinya di surat An-Najm, Allah itu tidak pernah menciptakan kemiskinan. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi apabila ada kemiskinan, sesungguhnya itu terjadi karena izin Allah, tetapi Allah memang sebenarnya tidak ridho terhadap kemiskinan tersebut, dalam artian harus ada upaya bagi kita untuk bisa menanggulanginya. Dan COVID yang kemarin itu harusnya salah satu hikmah yang kita dapatkan adalah bagaimana umat manusia di dunia ini menghadapi pertambahan hampir 0,5 miliar penduduk miskin baru akibat COVID yang terjadi kemarin. Nah, teman-teman sekalian, di belakang COVID yang terjadi kemarin itu adalah salah satu fenomena di mana terjadi yang namanya vaksin kapitalisme. Nah, vaksin kapitalisme ini adalah menggambarkan bagaimana raksasa-raksasa farmasi itu mendapatkan income yang luar biasa sampai dengan negara-negara penduduk terbesar di dunia itu terpaksa harus berhutang mati-matian demi membeli vaksin dan memberikan masukan sebanyak 15 billion US dollar untuk Pfizer, Moderna itu sekitar 12 billion US dollar, AstraZeneca, Novavax, dan seterusnya. Dan ini adalah statement yang dibuat oleh Noam Chomsky, bahwa kalau kita bicara cost dan resiko, itu biasanya disebar kepada seluruh penduduk dunia. Tetapi pada saat bicara tentang keuntungan, maka dia akan di-privatize, akan dipersonalkan. Nah, inilah tantangan terbesar kita untuk bisa merubah atau menata kembali, dan sangat mustahil Islam itu tidak memberikan solusi. Jadi sangat mustahil. Gitu ya, karena Islam itu hadir dan ada di semua masalah politik, ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini waktunya kita untuk mulai kembali lagi melihat konsep apa yang dimiliki oleh Islam. Di dalam Islam, kita mengenal yang namanya 3 sektor, yaitu social sector, kemudian real sector, dan financial sector. Kalau kita belajar mekanik permesinan, pasti kita mengenal sektor ketiga yang sifatnya hanya bersifat puli negatif. Puli artinya hanya sebuah laker yang tidak ada engine yang khusus untuk bisa menggerakkan dia, tetapi dia diciptakan untuk mendistribusi tegangan, ya, mendistribusi tegangan supaya kedua roda yang memiliki kekuatan ini tidak putus rantainya. Nah, kenapa tidak putus rantainya? Supaya mereka itu berjalan seimbang. Dan salah satu penyebab supaya rantai itu tidak putus, makanya real sektor itu di dalam Islam tidak boleh maisir, tidak boleh goror, tidak boleh riba, tidak boleh ikrah, gaben, najas, dan seterusnya. Intinya adalah semua pertumbuhan finansial sektor itu harus didasarkan atas produksi real daripada output. Jadi uang itu tidak boleh bertambah sendiri atau berasal dari ruang hampa tanpa ada aktivitas real yang mendasarinya. Nah, kenyataan bahwa aktivitas keuangan itu sudah putus dari aktivitas realnya, ini adalah konteks bubble ekonomi yang dihadapi oleh dunia, dan ini terjadi di tahun 2010 yang lalu, gitu ya. Bagaimana value added yang dihasilkan dari economic real, rumah yang dibangun, barang yang diproduksi, jasa yang ditawarkan, itu nilainya 63 triliun US dollar. Tetapi oleh sistem keuangan yang ada, 63 triliun US dollar itu tercipta surat berharganya, underlying-nya. Jadi tercipta sukuk, tercipta obligasi, tercipta saham yang didasarkan atas underlying dari 63 triliun itu, jumlahnya 87 triliun. Tetapi ternyata sifat serakah manusia tidak sampai di situ. Dia ingin mendapatkan profit yang lebih besar lagi tanpa memperhitungkan apakah ada nilai tambah yang diciptakan di dalam sistem ekonomi. Maka dia buat derivatif produk yang nilainya kurang lebih 601 triliun US dollar. Dan berikutnya sampai dengan foreign currency transaction daripada derivatif tersebut mencapai 955 triliun US dollar dari 63 triliun US dollar real sektor yang ada.
Nah, inilah yang kemudian menjadi pecah, dan apabila pecah, maka dampak yang paling menderita adalah kelompok yang paling bawah tadi. Itulah yang bisa menjelaskan kenapa tren orang dengan jumlah income terbesar di dunia itu cukup makin lama makin sedikit orang untuk bisa menguasai separuh kekayaan dunia. Teman-teman sekalian, baru sekarang kita masuk ke dalam hal wakaf. Jadi para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf masuk ke dalam domain istihad. Dan disinilah harusnya kita menganggap bahwa selalu ada hikmah. Kenapa Allah tidak menuangkan dalil-dalil yang begitu detail, begitu spesifik, sehingga untuk wakaf, akhirnya semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat, mereka sepakat ini adalah domain istihad. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, kata wakaf dalam artian menahan aset dan meneruskan manfaat, itu tidak dijumpai secara eksplisit. Oleh karenanya, hal ini harus dipandang sebagai keunggulan dari instrumen wakaf ini dalam menjawab masalah kekinian ekonomi umat. Jadi bisa bisa update ya untuk bisa menjawab permasalahan ekonomi sesuai dengan zaman dan era daripada perkembangan ekonomi umat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berangkat tentang wakaf, maka yang dirujuk sesungguhnya juga sama. Pada saat era Umar Abdul Aziz, ini sering dipakai untuk ilustrasi hebatnya zakat. Tetapi kalau kita buka bukunya Yusuf Qardawi, ya, Mushkilah al-Fakir wa Kaifa ala Jahal Islam, itu disebutkan tentang bagaimana peran wakaf dan zakat itu mengentaskan permasalahan ekonomi pada saat itu. Di situ disebutkan tidak ada yang berhak menerima zakat orang yang berhutang namun jujur dan sederhana dilunasi, yang ingin menikah dibiayai negara. Cuman saya coba lagi buka, yang saya baca terus terang terjemahannya, karena nggak bisa baca buku aslinya gitu ya. Saya coba bolak-balik terjemahannya untuk mencari apakah yang dibiayai negara itu menikah yang pertama atau kedua, nggak ketemu gitu ya. Jadi buat teman-teman sabar saja, atau nanya nanti sama Mas Budi Hadrianto gitu ya. Nah, yang kedua adalah Umar memberi pengarahan, carilah orang yang biasa membayar jizyah, kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka karena mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Dan oleh beberapa ulama disebutkan inilah salah satu praktek wakaf uang dalam bentuk pinjaman. Ya, wakaf uang dalam bentuk pinjaman. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa kembalikanlah seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara atau kita cerai. Istrinya menjawab, demi Allah aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semua perhiasan itu dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Dan kalau kita ke umroh gitu ya, suka kalau haji mungkin kita sibuk untuk beribadah, tapi kalau umroh biasanya dijelaskan tentang area-area pada saat kita wisata. Nah, di Arafah itu ada saluran air yang dinamakan nama daripada istri Umar Abdul Aziz ini. Karena disitulah larinya emas dan perhiasan daripada istri Umar Abdul Aziz itu digunakan untuk membangun saluran air untuk ibadah haji. Untuk berwukuf di Arafah. Kemudian, apa yang pernah kita capai dengan wakaf? Ini periode-periode di mana dibuktikan bahwa wakaf ini pernah memiliki atau menguasai aset bahkan lebih besar dibandingkan aset privat. Ingat kisah Umar menegur Amir bin Ash pada saat Yahudi itu dijelaskan tentang makna tulang yang digariskan dengan pedang, maka setelah dia bersyahadat, maka ibadah yang dia lakukan pertama kali adalah mewakafkan tanahnya. Nah, jadi disitulah spirit wakaf begitu kuat pada saat itu. Kemudian periode-periode yang menarik itu langsung lompat ke abad 15-16 di tanah Palestina, tercatat 233 sertifikat tanah wakaf dengan 890 bangunan di atasnya, dan hanya ada 92 sertifikat tanah privat dengan 108 bangunan di atasnya. Nah, ini juga yang kemudian
pada saat Amerika kemarin mau memindahkan ibu kota dan memindahkan kedutaan ke Yerusalem, di situ Turki melakukan perlawanan dengan membuka kembali dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa memang sebagian besar tanah di Palestina termasuk di Yerusalem itu merupakan tanah-tanah wakaf. Nah, teman-teman sekalian, wakaf itu pernah menghidupi rumah sakit. Jadi pada saat tahun 1281 Masehi, itu ada sebuah lembaga ataupun sebuah sistem yang lebih hebat daripada jaminan kesehatan saat ini, gitu ya. Bagaimana pada saat itu tidak perlu menjadi member, tidak perlu ada premi asuransi yang harus dibayarkan. Intinya adalah di tahun 1281 itu semua pasien pria wanita itu dirawat tanpa harus ada iuran, bahkan tidak perlu ditanyakan apakah dia warga negara daripada Baghdad atau tidak. Intinya semuanya bebas. Dan di dalam disertasi yang saya baca itu disebutkan bahwa pada saat itu seluruh hospital itu di backup oleh tanah wakaf. Jadi bagaimana ceritanya? Seluruh rumah sakit itu di backup oleh tanah wakaf seluas 1 desa. Ya, yang digunakan hasilnya untuk membiayai rumah sakit tersebut. Kemudian berikutnya pendidikan. Jadi kita tadi sudah mulai rumah sakit, pendidikan. Pendidikan itu bahkan Gaudiosi itu menyebutkan bahwa harusnya Oxford itu berterima kasih terhadap Al-Azhar. Karena Al-Azhar dan Oxford itu selisih dibangunnya adalah 1 abad lebih. Jadi pada era Baghdad, gitu ya, era Abbasiyah, itu banyak sekali kelompok-kelompok non-Muslim, termasuk pendeta-pendeta Nasrani yang berilmu, mengambil pendidikan di Baghdad, di Al-Qurawiyin, Maroko, kemudian di Al-Azhar University, kemudian dia meng-copy-paste konsep universitas-universitas yang dibangun oleh peradaban Muslim. Dan salah satunya adalah melalui endowment fund. Bahkan hasil penelitian tidak bisa dipungkiri, trust law yang menjadi diagung-agungkan oleh sistem hukumnya Anglo-Saxon, itu salah satunya adalah yang sangat hebat dikatakan tentang undang-undang trust law, itu pada dasarnya diambil dari undang-undang wakaf, ya, yang pada saat itu diambil dari Baghdad maupun dari Mesir. Dan kita lupa bahwa di dalam hukum di hukum yang kita hadapi ini ada yang namanya hukum kauniyah dan kauliyah. Hukum kauniyah itu bicara tentang sebab akibat. Siapa yang bertindak lebih profesional, dia yang pastinya mendapatkan benefit yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat saat ini konsep endowment fund yang dikelola oleh masing-masing university, saat ini endowment fund atau wakaf, dana wakaf terbesar yang dikelola oleh universitas di dunia itu dimiliki oleh Harvard senilai 574 triliun rupiah. Kemudian disusul oleh Stanford itu di angka 397 triliun rupiah dan Oxford itu sekitar 97 triliun. Itu dalam bentuk apa endowment fund-nya? Itu sebagian besar adalah surat berharga, deposito, dan properti. Dan itulah yang digunakan untuk membiayai adu pemikiran dengan umat Islam. Teman-teman sekalian, wakaf itu pernah dipakai juga untuk mendanai pembangunan atau pembiayaan angkatan bersenjata. Bahkan terkait dengan wakaf untuk pembiayaan angkatan bersenjata, ini secara jelas dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang kalau teman-teman baca pasti sangat masyhur. Dan kalau kita baca asbabun nuzul daripada ayat ini menggambarkan peristiwa epik bagaimana ceritanya Abu Bakar mewakafkan atau menginfakkan seluruh hartanya, diikuti oleh Umar radhiyallahu anhu separuh daripada hartanya,
itu dalam konteks menjelang Perang Tabuk. Dan di situ juga Utsman sekitar 3.000 ekor unta berikut perlengkapannya. Nah, teman-teman sekalian, meskipun tidak ada kata spesifik terkait dengan wakaf, tetapi seluruh mufasir sepakat bahwa ayat-ayat yang berkenaan pemberian aset dalam bentuk aset yang tidak habis dalam satu kali konsumsi, meskipun itu dibungkus dalam kata-kata infak maupun sedekah, itu merujuk pada praktek-praktek wakaf. Bahkan salah satu dalil wakaf yang sangat masyhur adalah Ali Imran 92 yang kurang lebih bunyinya lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum orang itu menginfakkan atau mewakafkan harta yang terbaik yang dicintainya. Nah, kenapa di situ kata-katanya infak tetapi mufasir sepakat dalam wakaf? Karena di situ diceritakan tentang infaknya sumur Bairuha ya kepada Rasulullah. Jadi boleh jadi kenapa wakaf itu tidak atau kurang berkembang di Indonesia, karena yang diinfakkan, yang diwakafkan itu bukanlah aset yang terbaik dan aset yang paling dicintainya. Jadi aset yang terbengkalai, tanah yang sengketa daripada pusing dan seterusnya kita wakafkan saja. Jadi tidak pernah pabrik yang lagi untung-untungnya itu yang justru dilepaskan, karena itulah memang yang terjadi atau yang dituliskan di dalam surat Ali Imran ayat 92. Wakaf itu pernah membiayai infrastruktur. Bahkan infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang monumental, yaitu jalur kereta api dari kota Istanbul ke Madinah di zaman Sultan Abdul Hamid II. Ya, dengan pada saat itu untuk orang Eropa berangkat haji itu perlu naik unta selama 40 hari. Sehingga banyak peziarah di masa itu yang meninggal dunia dalam perjalanan di padang pasir. Dan dengan jalur kereta api ini maka bisa dipotong menjadi 5 hari saja. Sayangnya jalur kereta api inilah yang kemudian dihancurkan oleh pasukan Lawrence di Arabia. Jadi kalau kita nonton film Lawrence di Arabia itu selalu ambil setting bagaimana mereka meledakkan atau menggulingkan lokomotif yang waktu kecil saya tepuk tangan, wah keren. Lupa waktu itu bahwa yang lokomotifnya itulah pasukan Khalifah Turki, yang meledakkannya itu adalah mereka yang memberontak terhadap Khalifah Turki. Jadi terbalik mana jagoannya, mana ininya gitu ya. Dan itulah mengambil setting itu adalah Hijaz Railway. Yang menarik dari Hijaz Railway pada saat kita buka dokumen-dokumennya, ternyata itu adalah wakaf, ya wakaf melalui uang yang disupport oleh hampir semua kaum muslimin di dunia. Termasuk di dalamnya itu disebutkan di sini the fundraising also took place in Morocco, Aljazair, Tunisia, South Africa, on the island of Java gitu ya, karena waktu itu Indonesia belum ada. Jadi orang taunya Pulau Jawa ya. Nah, ini adalah disebutkan juga setelah saya baca beberapa jurnal, itu tidak kurang dari 6.000 sampai 7.000 nazir itu chip in di dalam pembangunan infrastruktur Hijaz Railway ini. Nah, ini juga yang kemudian menanyakan, aset wakaf ini kalau hilang bagaimana? Apakah kemudian terhenti? Nah, pertanyaannya seharusnya juga salah satunya bisa dijawab dengan ini. Apakah sedemikian naifnya pada saat jalur kereta api ini kemudian dihancurkan oleh kaum sekutu, maka selesailah ya pahalanya. Nah, saya sampaikan yang harus kita lihat bahwa pada saat jalur kereta api ini berdiri, maka manfaatnya adalah manfaat dalam bentuk transportasi. Tetapi pada saat jalur kereta api ini sudah tidak ada, bukankah inilah yang menjadi salah satu berapa banyak kaum muslimin tersemangati, terus bersemangat untuk menciptakan aset-aset wakaf lain karena terinspirasi oleh cerita tentang jalur Hijaz Railway ini. Dan saya yakin selama ini mensemangati, selama ini menimbulkan inspirasi-inspirasi kembali untuk membangkitkan kembali peradaban, disitulah sebenarnya fungsi daripada pahala tersebut. Nah, teman-teman sekalian,
last but not least itu bicara tentang wakaf uang. Tanpa bermaksud mengurangi hormat saya terhadap guru saya gitu ya. Kemarin yang kita bicara tentang fikih. Memang ada beberapa perbedaan terkait tidak atau bolehnya wakaf uang. Paling tidak dalam konteks ini DSN MUI mengambil kiblat yang membolehkan wakaf uang. Itu didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dijelaskan Imam Zuhri itu menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya tidak langsung setelah uang dinar dirham itu dikumpulkan, uang dinar dirham tersebut dipinjamkan untuk modal usaha, barulah keuntungannya dipakai untuk membangun sarana dakwah. Intinya adalah mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan, karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakannya dan sulit mengekalkan zatnya. Nah, sementara sebagian mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi uruf, adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Dan kita sama-sama tahu bahwa Imam Hanafi adalah salah satu yang memiliki latar belakang sebagai saudagar, sebagai pengusaha. Buat seorang pengusaha, uang itu langsung dibagi menjadi dua. Yang bersifat OPEX, dia akan habis untuk dikonsumsi. Yang bersifat CAPEX, dia akan menjadi langgeng sebenarnya gitu ya, dengan cara dibelikannya barang-barang modal. Nah, sementara mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf uang, langsung mengambil fatwa daripada Imam Zuhri tersebut. Nah, ini saya lewatkan saja, nanti tinggal dilihat dasar ininya. Nah, ini fatwa DSN-nya yang membolehkan wakaf uang. Kita lewatkan saja. Nah, sekarang prakteknya, di zaman Imam Malik, Imam Zuhri, wakaf uang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa margin kepada maquf alaih. Poin A. Ini jadi pada saat Imam Zuhri, kita berwakaf bentuknya uang, jadi aset wakafnya adalah uang. Jadi bedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, misalkan ada panitia masjid, pembangunan menyebutkan 1 meter 2,5 juta rupiah. Kita memasukkan 2,5 juta rupiah, itu pada dasarnya kita berwakaf melalui uang. Wakaf kita adalah masjid. Tetapi kalau wakaf uang, ya memang investasi itu adalah wakafnya, benda wakafnya. Nah, kemudian oleh nazir diberikan langsung kepada maquf alaih dalam bentuk pinjaman, di mana harapannya adalah maquf alaih bisa mengembalikan uang tersebut sebagai konteks aset wakaf tanpa adanya margin. Tetapi poin A ini lama-lama ditinggalkan karena sering sekali terjadi moral hazard, di mana begitu tahu ini uang wakaf, maka tidak tingkat pengembalian secara utuh makin lama makin turun. Nah, di zaman Kekhalifahan Turki Utsmani, polanya itu dirubah pada saat orang berwakaf, kemudian oleh nazir diputarkan terlebih dahulu, dipinjamkan kepada quality institution, bisa berupa perusahaan atau bahkan negara, gitu ya. Kemudian dia karena dia qualified institution, dia akan mengembalikan pokoknya berikut marginnya, dan marginnya inilah yang kemudian diberikan kepada maquf alaih dan sifatnya sudah bukan lagi pinjaman. Nah, ini pola yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa sejarah gitu ya yang dituliskan dari sejumlah disertasi, disebutkan pada saat era Turki Utsmani sebenarnya nazir inilah yang berperan sebagai bank. Jadi bank itu sendiri kalau saya buka dalam sejarah bank itu mulai dari tahun 1630-an sampai 1650 itu masih keluarga Medici di Italia yang pertama kali membangun bank. Nah, sementara wakaf itu sudah ada ya sejak sebelum bank itu ditemukan. Dan nazir-nazir inilah yang kemudian berperan sebagai bank tadi gitu ya. Artinya melakukan pemberian pinjaman baik kepada private maupun kepada publik dalam konteks negara. Bahkan justru hilangnya nazir wakaf uang itu seiring dengan munculnya bank yang mempraktekkan maisir, gharar, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian,
Demikian hebatnya lembaga wakaf uang dalam sejarah kekhalifahan Turki. Ini riset dari Profesor Murat Sizaka dari Turki menyebutkan bahwa pada saat itu di kota bursa, yaitu kota yang dijadikan nama bursa saham, bursa segala macam, atau kota bisnis epicentrum dari bisnis dunia pada saat itu memiliki 761 lembaga wakaf, atau kurang lebih 761 bank. Dan paling tidak ada 148 lembaga wakaf uang yang bertahan lebih dari 1 abad. Ya, menunjukkan kinerja yang baik, wakaf digunakan sebagai sumber pembiayaan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi Turki. Akad yang digunakan umumnya adalah murabahah dengan margin profit antara 10-11% dan sebagian juga mudharabah. Margin profit ini lalu disalurkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan, pokok wakafnya tetap dan tidak berubah. Bahkan pada puncaknya, separuh daripada APBN ataupun ya APBN negara itu bersumber dari wakaf uang pada saat kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, bagaimana dengan praktek di Indonesia saat ini? Sekarang kita masuk Indonesia. Katanya hasil hitung-hitungan itu potensi wakaf setelah kita hitung itu jumlahnya sekitar 180 triliun wakaf uang ya. Sementara wakaf tanah yang sudah terkumpul saat ini adalah sekitar sudah naik ya. Ini data ini cepat sekali. Tahun 2021 kemarin sudah 54.400 hektar di lebih dari 400.000 lokasi. Kalau 1 meter perseginya saja kita kalikan 500.000 rupiah, maka aset itu akan terkumpul akumulatif 2.000 triliun dalam bentuk tanah. Gitu ya. Sementara wakaf uang potensinya 180 triliun. Kalau ditanya berapa realisasi wakaf uang, saat ini baru di kisaran sekitar 800 sampai 1 triliun rupiah. Demikian juga zakat. Ya, demikian juga zakat. Jumlahnya yang katanya 327,6 triliun, itu realisasinya saat ini perkiraan baru di angka sekitar 10 triliun. Jadi kurang lebih itu baru 5-6%. Kok bisa sama ya? Sama market share bank syariah. Ya, market share bank syariah itu juga baru sekitar 6%. Karena kita lupa rumusannya adalah seperti ini. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Push dan pull factor. Pertanyaannya adalah, kalaulah saja supaya bank syariahnya itu makin besar, maka kalau ribanya musnah, berarti account bank syariahnya makin bertambah, market share-nya makin bertambah. Tetapi bagaimana cara memusnahkannya riba? Sedekahnya harus disuburkan. Atau sebaliknya, untuk menyuburkan sedekah, maka ribanya harus dimusnahkan. Pertanyaannya adalah, pernah nggak ketemu ya panitia zakat atau panitia wakaf pada saat orang membayar zakat, panitianya zakatnya menanyakan, maaf Bapak dan Ibu, apakah uang yang dibayarkan untuk zakat ini sudah bebas dari riba? Insya Allah nggak ada. Dan sebaliknya juga gitu. Bank syariah yang kemudian mereminder para nasabahnya, Bapak dan Ibu, saldo Bapak dan Ibu sudah memenuhi nisab dan harus dibayarkan zakatnya. Juga belum ada. Padahal ini adalah salah satu strategi yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kalau ingin ribanya musnah, maka sedekahnya harus disuburkan. Berikutnya adalah hipotetis aset wakaf dalam konteks ekonomi mikro. Ini juga menarik, ya. Saya katakan di negara-negara lain itu justru banyak sekali aset komersial yang dibangun di atas tanah wakaf. Ini adalah wakaf tower di Doha, gitu ya. Ini hanya sebagian kecil gitu dari SCBD, Commercial Business District di Kuwait itu dibangun di atas tanah wakaf. Kenapa? Karena bicara investasi di atas tanah wakaf, maka tidak ada investasi akuisisi tanah. Sehingga pada saat dia bicara investasi, itu hanya investasi pembangunannya. Harusnya IRR-nya lebih tinggi, NPV-nya lebih tinggi, BEP-nya lebih pendek, unit cost-nya lebih rendah, dan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Daripada aset komersial yang benar-benar tanahnya dilakukan akuisisi, kemudian dibangun aset komersial di atasnya. Nah, baru sekarang kita bertanya, kenapa ini nggak terjadi di Indonesia? Nah, ini dia, gitu ya. Kenapa justru pengusaha-pengusaha itu justru menghindari aset wakaf?
Padahal harusnya tidak demikian. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh saja bagaimana aset wakaf itu yang berdiri di atas tanah Hotel Zam-Zam Tower itu adalah aset wakaf. Ya, ini nanti kita lewatkan saja nanti diskusinya. Kemudian bagaimana ceritanya tentang Bencoolen Complex di Singapura, yaitu sebuah tadinya adalah ini masjid satu lantai, ya masjid satu lantai berdiri di atas tanah wakaf. Nah, tetapi karena tanahnya begitu strategis dan harga tanah di Singapura teman-teman tahu sendiri terbatas, harganya semakin meningkat, maka masjidnya dirobohkan, dibangun masjid 3 lantai, seperti yang teman-teman bisa lihat di situ. Karena dibangun 3 lantai, jumlah safnya bertambah, tetapi ada luasan tanah yang bisa mereka hemat. Dan dari luasan tanah wakaf tersebut, dibangunlah 1 office tower dan 1 service apartment. Nah, 1 office tower dan 1 service apartment inilah yang kemudian menghidupi masjid tersebut. Dan itu surplus, ya surplus. Dikelola oleh Al-Waris sebagai manajemennya, kemudian disewakan kepada Ascott International. Berikutnya yang menarik, bagaimana ceritanya Singapura yang katanya sekuler, itu ASN muslimnya selain zakatnya dipungut, wakafnya pun juga demikian. Dan wakaf compulsory, ya, wajib wakaf itu berlaku sejak 1 Juli tahun 2005 yang lalu. Ada 107.000 pegawai negeri muslim di Singapura, penerimaan wakafnya 1 tahun itu 6 juta dolar Singapura, dan sudah berhasil membangun 22 masjid dan sarana ibadah senilai 130 juta dolar Singapura. Berikutnya adalah sebuah terminal, Larkin Terminal di Johor Bahru yang dibangun menggunakan konsep initial wakif offering. Jadi kalau perusahaan itu IPO, yang dijual itu adalah saham, tetapi ini sama gitu ya. Di Malaysia itu 1 negara bagian atau 1 kesultanan itu hanya memiliki 1 nazir. Jadi di sana ada yang nazir khusus dan nazir umum. Nazir umum itu tadi 1 kesultanan itu nazirnya 1. Nanti dia bisa bermitra dengan nazir khusus seperti dompet duafanya, PKPU-nya itu namanya nazir khusus, tapi nazir umumnya 1 kesultanan 1 nazir. Nah, nazir khusus ini mendirikan 1 perusahaan yang namanya One Corp atau Wakaf An-Nur Corporation. Sebagaimana layaknya PT, dia bidding untuk bisa mendapatkan kontrak terhadap hak konsesi terminal. Dia yang menang. Nah, setelah dia menang, maka dia ingin membangun shopping arcade di terminal bus terbesar di Malaysia tersebut. Kemudian karena dia perusahaan yang dimiliki oleh badan wakaf, maka dia pengumuman kepada masyarakat bahwa saya akan IPO. Tetapi saham yang saya keluarkan itu adalah saham wakaf. Jadi yang mau membeli saham kami itu langsung diwakafkan. Nah, maka diwakafkanlah saham itu ke Nazir An-Nur. Dari uang yang terkumpul, maka dia akan membangun terminal tersebut gitu ya. Dan dari hasil terminal tersebut dia akan mendapatkan retribusi dan uang sewa dari shopping arcade tersebut. Maquf alaihnya tidak lain adalah kelompok UMKM yang tidak sanggup menyewa shopping arcade tersebut, dan yang kedua adalah MUI-nya, ya, lembaga MUI daripada Johor. Ini Indonesia, kita lewatkan saja gitu ya, nanti bisa tanya jawab. Nah, ini yang menarik berikutnya sering jadi pertanyaan adalah wakaf manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi ini intinya adalah kita sejak dari awal gitu ya, sejak dari awal nih fatwanya juga sudah keluar. Sejak dari awal ini kita membeli jasa asuransi di mana terdiri dari dana investasi dan dana tabaruk, di mana dana investasi itu biasanya link produk itu langsung menjadi milik dari peserta, tetapi dana tabaruk ini yang jumlahnya besar, ini baru kita dapatkan biasanya pada saat kita meninggal dunia. Bukan milik peserta karena sudah meninggal, tetapi pada saat kita pembukaannya itu kita lakukan wa'ad atau perjanjian yang ikut ditandatangani oleh ahli waris. Jadi pada dasarnya tidak boleh diwakafkan kecuali para calon menerima manfaat asuransi berjanji akan mewakafkan sebagian manfaat tersebut dan ketentuan lain yang diatur dalam fatwa. Nanti kita bisa eksplor lebih lanjut soal ini. Nah, yang menarik lagi adalah tadi karena ini
konteksnya istihad gitu ya, di kita yang bermazhab Syafi'i itu agak sulit melakukan istibdal atau penggantian aset wakaf. Jadi kalau tadi kita lihat jumlahnya 54.000 hektar, itu ada di 400.000 bidang tanah, itu umumnya rata-rata tanahnya hanya di 200 sampai 300 meter persegi. Agak sulit membangun sesuatu aset komersial di atas 200 meter persegi. Tetapi sekali lagi karena kita mazhabnya Syafi'i, itu konteksnya adalah biasanya by default itu tidak boleh dilakukan penukaran. Nah, ini contoh beberapa negara yang progresif ya, lebih progresif dalam konteks penukaran aset wakaf. Contohnya ini adalah wakaf kompleks yang di Kuwait. Ini saya ambil foto-fotonya. Ini berasal dari istibdal aset wakaf yang kecil-kecil dijual untuk kemudian dibelikan kembali satu hamparan sehingga bisa dibangun satu komersial bisnis distrik. Di Singapura itu terdapat 47 unit pengelolaan aset wakaf yang terdaftar atau 47 nazir. 18 diantaranya dalam bentuk wakaf uang, jadi investasi. Dan 18 wakaf uang tersebut berasal dari konversi wakaf tanah yang diakuisisi oleh negara dan ditukar dengan aset tunai berupa portofolio investasi dalam bentuk saham, surat berharga yang pastinya sesuai dengan syariah secara cash. Dan terus terang saya ini tengah berusaha melakukan praktek ya di Indonesia, di Jakarta, yaitu wakafnya Raudatul Muta'alimin, satu bidang tanah itu adanya di Kuningan lepas Warung Buncit menuju Kuningan. Itu kalau dari Warung Buncit ke arah Kuningan itu ada perempatan ya, perempatan Warung Buncit Kuningan. Kalau kita lihat sebelah kanan, kalau dari arah Warung Buncit itu ada pom bensin, sebelah kirinya ada lahan tanah yang ditutup seng untuk tempat parkir, itu adalah tanah Raudatul Muta'alimin. Itu tadinya adalah tanah madrasah yang diwakafkan tahun 1942. Kemudian madrasah itu sudah bisa kita geser, artinya kesepakatan dari nazir, kita geser ke seberang dan kita bangun 4 lantai. Yang tadinya 1 lantai kita bangun 4 lantai, tapi dengan pola seperti itu maka terbentuklah hamparan tanah hampir 5.000 meter. Saat kita lakukan appraisal di tahun 2015 yang lalu, itu nilai tanahnya hampir mencapai 380 miliar rupiah. Dan pendapatan nazir, karena waktu itu nazirnya adalah madrasah, itu pendapatannya hanya sekitar 250 juta per tahun, karena disewakan kepada preman untuk tempat parkir motor, mobil, dan seterusnya. Nah, sekarang tanah tersebut kita sewa jangka panjang senilai 1 miliar, dari 250 juta menjadi 1 miliar per tahun, yang memang rencananya akan kita bangunkan office tower, di mana office tower itu akan kita mintakan pembiayaan dari APIF, yaitu Awqaf Property Investment Fund, lembaga di bawahnya IDB yang memang khusus dibangun untuk didirikan untuk membangun aset-aset komersial di atas tanah wakaf. Dan sudah lebih dari 60 bangunan di dunia yang dibangun oleh APIF, tetapi belum satu pun yang dibangun di Indonesia. Penyebabnya adalah Indonesia belum menjadi member dari APIF tersebut. Maka baru tahun 2020 yang lalu BPKH itu berinvestasi, menyetor, masuk ke dalam member daripada APIF. Ya. Karena uang setoran itulah yang dipakai untuk membangun office tower tersebut. Nah, dengan terbangunnya office tower ini nantinya setelah lunas kita bayar kembali uang wakaf tadi. APIF sendiri sebenarnya adalah pengelola daripada wakaf uang. Setelah lunas, berikut marginnya, maka di tahun ke-12 sampai tahun ke-25 itu sewa kami, bangunan tersebut bisa menghasilkan nilai sekitar 30 miliar per tahun. Jadi nantinya si nazir yang tadinya bisa hanya 250 juta sampai 300 juta akan mendapatkan 30 miliar per tahun dari hasil sewa office tower tadi. Nah, ini contoh. Oke, jadi intinya adalah Indonesia, kenapa wakaf ini akan menjadi makin menarik? Indonesia adalah negara dengan tingkat kedermawanan yang paling tinggi di dunia. Kemudian yang berikutnya di tahun 2036, Indonesia ini menjadi negara dengan angkatan kerja tertinggi di dunia.
nomor 2 setelah India, mengalahkan Cina. Artinya orang Indonesia adalah orang yang bekerja, artinya dia surplus, ya, angkatan kerja produktif dia surplus. Dan yang menarik adalah hasil survei yang dilakukan oleh Farke di tahun 2018 yang lalu, itu pertanyaannya terhadap 20.000 anak milenial yang lahir setelah tahun 2000. Pertanyaannya cuma satu, tentang opini terhadap agama. Apakah agama akan membawa kebahagiaan? Dan jawaban yang tertinggi itu berasal dari Indonesia. Jadi, tahun 2030-2036, Indonesia adalah negara dengan tingkat kedermawanan tinggi, dia punya uang, dan dia soleh. Artinya, kalau ini tidak bisa kita wujudkan ke dalam satu tindakan nyata, kita kehilangan satu advantage yang luar biasa di tahun 2030 sampai 2035. Closing remark terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa apa sih sesungguhnya investasi tersebut. Apabila investasi kita dasarkan pada cash flow, maka kita hanya akan menerima the golden years, 35 tahun. Yaitu usia 25 tahun sampai usia 60 tahun. 60 tahun ke belakang, pada dasarnya cash flow kita sudah negatif. Tetapi kita masih bisa hidup karena kita bisa melakukan investasi pada saat periode golden years tadi. Sementara dari lahir sampai dengan 25 tahun, itu juga negatif cash flow. Jadi, sebagian orang berpendapat bahwa investasi digunakan untuk menutup pasca 60 tahun atau menghidupi 0 sampai 25 tahun daripada anak-anak kita. Itulah investasi. Tetapi apa yang saya sampaikan di situ sesungguhnya sesuatu yang sudah dijamin. Ya, jadi kita melakukan investasi atas sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, gitu ya. Bukankah ini adalah ayat-ayat tentang jaminan rezeki daripada Allah? Dan kita lihat tidak ada satupun rezeki yang dijamin yang sumbernya berasal dari waris. Ya. Itu dia kenapa umumnya wakaf itu akan ideal apabila kita bicara juga dalam konteks waris. Yang dijamin itu rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki karena yang tak terduga, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, ya, menikah sekali saja rezekinya sudah seperti itu, gitu ya. Kemudian rezeki karena anak, rezeki karena sedekah, dan seterusnya. Dan apa yang kita maksud dengan investasi yang tadi saya sampaikan, itu adalah investasi dunia. Anda ada di sini. Sementara perjalanan kita akan masih sangat panjang. Pertanyaannya adalah siapa yang menggaransi kita tidak akan kehabisan uang saku pada saat kita melewati titik-titik ini. Nah, sementara uang saku yang bisa digarantit itu adalah uang saku yang berasal dari triangle, segitiga keabadian, yaitu amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Dan kira-kira kita punya yang mana dari seperti itu. Dan ini adalah salah satu buku di tahun 2006 kalau nggak salah, termasuk bestseller. Pengarangnya adalah Todd Henry, seorang ahli manajemen yang memprovokasi pembacanya di awal, yaitu dia menanyakan tanah apa yang paling berharga di dunia ini. Di situ disebutkan apakah tanah yang mengandung minyak, tanah yang mengandung emas, dan seterusnya. Jawabannya adalah tidak. Karena tanah yang paling berharga di dunia ini adalah tanah kuburan. Karena Anda genggam saja satu tanah kuburan, maka di situ terkubur cita-cita orang tersebut yang belum tersampaikan pada saat hidupnya. Dan apabila itu diakumulit dalam jumlah meter persegi dari sebuah lahan perkuburan, dan kita bisa membaca cita-cita orang-orang tersebut, maka cita-cita yang terpendam di dalam tanah itu akan melampaui tanah yang mengandung minyak dan emas. Kemudian Todd Henry membuat solusinya, maka meninggallah dalam keadaan kosong dan empty pada saat semua cita-cita sudah bisa kita laksanakan. Karena sayangnya dia bukan Muslim, maka jalan keluarnya adalah dengan manajemen waktu. Maka di buku itu dia memberikan saran bagaimana orang memiliki manajemen waktu dari bangun sampai dengan tidur. Sehingga cita-cita kita bisa terpenuhi dan kita bisa meninggal dalam kondisi puas lah karena cita-cita kita bisa tercapai.
Nah, seandainya saja Todd Henry mengetahui kira-kira pada saat dia menggenggam tanah kuburan, kira-kira cita-cita apa, ultimate goal apa yang belum terlaksana tersebut. Bukankah di dalam surat Al-Munafikun Allah sudah memberikan jawabannya? Pada saat terjadi dialog antara orang yang sudah wafat tadi dengan Allah, dikatakan bahwa, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ternyata ultimate goal orang-orang sudah ditanamkan itu adalah cita-cita untuk giving, untuk memberi. Demikian pengantar tentang wakaf, dan ditutup dengan orang-orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang pelit atau pelitawan, kalau orang yang rajin berderma namanya dermawan, kalau orang yang pelit adalah pelitawan, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, luar biasa. Jangan-jangan ada yang ngantuk ya? Enggak ya, menarik sekali nih. Ini pertanyaannya sudah banyak banget lewat chatting. Sementara lewat chatting aja dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu bisa raise hand, kemudian menanyakan secara langsung. Atau mungkin pertanyaan yang cukup banyak nih dari Uda Daniel. Ada berapa ya, 4 atau 5 pertanyaan, tapi mungkin saya akan coba memilah supaya, dan urutannya mungkin bisa saya rubah dari pertanyaan kedua atau ketiganya, karena ini secara prinsip ya perlu dijawab gitu. Jadi pertanyaan yang udah Daniel yang di jam 8.55 itu, maaf agak bingung, wakaf itu sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan. Nah barangkali ini dulu, nanti masih ada pertanyaan lain yang nunggu. Oke. Enggak Mas Imam. Baik, menarik. Ya, wakaf itu sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan. Kembali ini ada perbedaan pendapat ya, khilafiyah antara mazhab. Yang pasti mazhab Syafi'i dan Hambali itu strict bahwa yang namanya wakaf itu adalah melepaskan hak secara permanen. Dan aset yang dilepaskan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan sang nazir bukanlah pemilik tapi hanya pengelola. Nah, tetapi untuk beberapa mazhab yang lain itu boleh sifatnya temporer gitu ya. Artinya diberikan untuk jangka waktu tertentu untuk kemudian dikembalikan. Di mana pada saat dipinjamkan, maka di situ dikatakan sebenarnya lepas haknya secara temporer, kemudian akan kembali. Nah, apa sih bedanya dipinjamkan dengan diwakafkan kalau yang temporer gitu ya? Nah, disinilah ada juga penafsiran, karena lepas hak miliknya, maka kalau misalkan tanah dipinjamkan, maka apabila tadinya ada 10 pohon kelapa, kemudian setelah diwakafkan, ternyata pada saat dikembalikan tinggal 9 pohon kelapa, maka yang 1 pohon kelapanya ini tidak bisa dimintakan, karena bukan pinjaman, tetapi wakaf. Itulah dasar, salah satunya adalah bagaimana ceritanya pada saat terjadi perang dan seterusnya, bagi mereka yang tidak bisa berangkat karena uzur dan seterusnya, itu sering meminjamkan baju besinya, meminjamkan pedang, bahkan kuda gitu ya, untuk digunakan berperang. Tidak ada jaminan apakah kuda ataupun pedang itu tidak patah, baju besi itu tidak rusak gitu ya. Tetapi pada saat selesai pasukan kembali, maka itu dapat dikembalikan kepada sang yang meminjamkan. Dan ini agak berbeda dengan pada saat pinjaman, namanya pinjaman itu biasanya harus kembali sebagaimana sedia kala. Nah, tetapi kembali ini masih ada perbedaan. Sebagian mazhab itu mengatakan bahwa kalau aset wakaf ya sudah, itu permanen, tidak akan pernah bisa kembali. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Nah, untuk fatwa DSN MUI membolehkan wakaf temporer itu hanya untuk uang saat ini, gitu ya.
Hanya untuk bagaimana ke depan, walau alam, karena sekali lagi karena ini istihad, areanya area istihad. Tetapi saat ini yang diperbolehkan adalah wakaf uang. Jadi orang, misalkan kita mendepositokan, ini yang beberapa bank ini sudah banyak mengeluarkan produk yang namanya wakaf link deposit. Jadi kita mewakafkan senilai misalkan 100 juta dalam waktu 1 tahun, tetapi pada kembali pokoknya dan hasilnya ataupun marginnya itu dipakai untuk membangun sumur dan seterusnya. Itu salah satu yang kalau kita buka webnya itu yang dilakukan atau ditawarkan oleh CIMB. Dan dia bekerja sama dengan nazir-nazir tertentu, misalkan ada ACT, ada DD pun juga dengan beberapa bank syariah membuka yang namanya deposit link wakaf ini. Jadi diwakafkan dalam waktu tertentu, dalam jumlah yang tertentu, bisa menghasilkan aset wakaf, baik itu dalam bentuk sumur, kemudian juga dalam bentuk renovasi masjid, segala macam. Nah, sekali lagi tadi boleh temporer, kalau untuk saat ini fatwa DSN MUI hanya keluar untuk uang saja. Walau alam bisawab. Demikian. Baik, udah Daniel, mungkin kalau tidak puas, memang tidak untuk nyari kepuasan ya. Jadi nanti silahkan pertanyaannya dilanjut kalau memang belum puas. Tapi ada hal yang menarik ini. Tetapi saya coba simpulkan ya. Udah Daniel pertanyaan banyak banget. Emang dulu kuliah banyak nanya ya. Nah, saya coba simpulkan ini pertanyaannya karena ada 4 yang pertanyaan yang kurang lebih sebenarnya bisa dijawab oleh insya Allah oleh Mas Imam yang terkait dengan perbedaan prinsip antara infak dan wakaf. Karena tadi memang di dalam penyampaiannya Mas Imam apabila tidak mencermati definisi dan sifat-sifat infak dan wakaf biasanya bingung tuh. Ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Kemudian wakaf ini sebagai aset terbaik, gitu ya, itu bisa diberikan sewaktu hidup atau pada saat sudah meninggal. Ini sementara kalau sudah meninggal sih mestinya nggak bisa mewakafkan ya, kecuali amanah ya. Nah, satu lagi yang penting adalah di dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, artinya dari nasir, bisnis di atas tanah wakaf itu aturan main profit sharingnya dengan pengelola seperti apa? Nah ini mungkin 3 atau 4 pertanyaan tadi mungkin bisa diringkas menjadi satu jawaban gitu. Terima kasih Mas Imam. Oke, baik. Terkait dengan yang pertama infak dan wakaf. Infak, meskipun tadi sekali lagi wakaf, kata wakaf tidak ditemukan di dalam Al-Quran dalam konteks wakaf yang menahan aset dan meneruskan manfaat. Sehingga di dalam Al-Quran, praktek wakaf, kadang-kadang di situ tertuliskan baik infak maupun sedekah. Sehingga kita harus baca lagi asbabun nuzulnya. Tetapi biasanya para mufasir itu apabila benda yang diinfakkan atau disedekahkan itu adalah benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi, maka mereka bersepakat itu adalah praktek wakaf. Dan jumlahnya begitu itu dilakukan analisa tentang asbabun nuzulnya, maka ketemu 40 ayat lebih yang terkait dengan praktek wakaf ini. Nah, adapun perbedaannya, kalau infak itu sifatnya sunnah, besarnya juga tidak ditetapkan, dan langsung habis atau boleh dihabiskan benda infaknya. Tapi kalau wakaf, karena ini menyangkut tadi benda yang sifatnya jangka panjang, maka harus ada pengelolaan terlebih dahulu atau pengembangan pengelolaan terlebih dahulu agar benda ini langgeng sesuai dengan sifatnya ya, langgeng sesuai sifatnya dan memberikan manfaat yang sustain. Kenapa saya katakan langgeng sesuai sifatnya? Karena pada saat yang diwakafkan itu Al-Quran, ya misal gitu ya, itu juga tidak bisa selamanya, karena pada titik tertentu Al-Quran itu pasti akan lecek atau sobek karena kalau dipakai. Kalau mau selamanya ditaruh di kotak kaca, itu bisa selamanya, tapi manfaatnya tidak mengalir, gitu, manfaatnya tidak ada. Nah, jadi konteksnya adalah sebenarnya wakaf ini adalah menahan pokoknya
kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga tercapai umur yang wajar, atau kalau dia memiliki sifat bisa sustain, maka itu menjadi kewajiban dari nazir untuk bisa menjaga sustainability-nya, kemudian manfaatnya akan terus mengalir. Itu beda wakaf dan infak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu apa tadi yang ketiga ya? Tadi ya terkait profit sharing. Oh ya, tentang komersialisasi tanah wakaf. Jadi intinya adalah benda sudah diwakafkan itu tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Maka yang pasti tanah wakaf untuk komersialisasinya dia hanya polanya pastinya sewa gitu ya. Sewanya pun juga sama seperti sewa tanah komersial. Tetapi biasanya kalau kemudian dibangun menjadi aset komersial, endingnya itu akan selesai dengan BOT. Jadi saya ambil contoh tadi Alkaf Tower, maka si nazir ini akan bekerjasama dengan PT Provera. PT Provera ini pihak swastanya. Kenapa PT Provera mau? Ya karena tadi untuk bisa membangun wakaf, membangun tower, dia tidak harus membeli tanahnya. Kemudian kenapa nazir mau? Karena seumur-umur dia tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kapasitas untuk bisa membangun tower. Nah, pada saat tower sudah berdiri, kemudian menghasilkan uang, maka sang nazir ini akan mendapatkan income dari sewa tanahnya. Tetapi pada saat gedung tersebut sudah lunas dan masa sewanya sudah habis, maka si nazir akan mendapatkan keseluruhan income daripada tower tersebut. Karena tower tersebut akan beralih BOT dan sang PT Provera yang tadinya landlord berubah menjadi building maintenance saja. Tetapi itu setelah berjalan sekian tahun, di mana PT Proveranya juga sudah balik modal dan mendapatkan keuntungan. Dan itulah yang terjadi di Zamzam Tower. Jadi Zamzam Tower polanya pun juga demikian. Jadi ya sama polanya, pola bisnis biasa, tetapi tidak akan pernah terjadi pengalihan kepemilikan dan penjualan daripada tanah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Keren nggak? Wakaf ini makin keren. Mungkin saya boleh nambahin, mohon maaf kalau ada yang kurang, Mas Imam juga mungkin bisa nambahin ya. Setahu saya memang prinsipnya dari unsur wakaf ini kan sebenarnya ada 6 ya. Jadi ada wakifnya, wakif itu yang mewakafkan. Kemudian ada nazir. Nazir ini sebenarnya kan pengelola wakaf ya. Kemudian ada harta wakafnya, gitu. Betul nggak sampai situ? Ya. Betul insya Allah ya. Kemudian ada peruntukannya, itu juga harus diikrarkan karena di selanjutnya ada unsur kelima itu di akad wakaf sendiri. Itu ada akadnya itu. Kemudian yang terakhir itu di jangka waktu wakaf. Setahu saya itu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang di bawah. Udah Silmi menanyakan terkait dengan pengelolaan wakaf itu di jam 9.20 tadi. Di Indonesia ada 2 lembaga yang sudah dibentuk. Yang satu khusus menangani wakaf itu adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang di mana ada Mas Imam, ada Mas Budi kalau nggak salah. Ada juga angkatan 26 itu Mas Henry Tanjung ya, IPB juga. Kemudian untuk pengelolaan zakat infak sedekah itu lembaga yang membawai adalah Basnas gitu. Jadi tentu pada saat wakif ini memberikan wakafnya, nazir itu adalah penunjukan dan di situ semuanya diketahui oleh BWI. Itu udah Zilmi, artinya sertifikasinya ada, sertifikasi wakaf itu ada. Kemudian yang mewakaf biasanya nanti juga akan dapat sertifikat wakafnya gitu. Bahkan sekarang dengan model wakaf uang itu ada sertifikat yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk dipegang oleh si pemberi wakaf. Ini seperti di lembaga saya itu setiap gaji itu dipotong langsung dimasukkan ke dalam wakaf. Jadi semua
SDI saya insya Allah sudah menjadi wakaf gitu. Nah ini kan seperti ini sebenarnya sudah keren ya, tinggal nanti bagaimana menjaga supaya pengelolaan wakaf ini semakin bagus karena potensinya juga banyak. Itu mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab, karena kalau dijawab semua saya rasa waktunya juga kurang. Makanya saya bilang tadi, saya malah tidak yakin ini hanya satu kali pertemuan karena secara bertahap, dan saya rasa peluang teman-teman untuk melakukan wakaf pun nanti akan jauh lebih berkembang gitu. Karena di cerita saya tadi ada loh perusahaan tertentu begitu mendengarkan tentang prospek wakaf ini menjadi bersemangat untuk mewakafkan perusahaannya. Jadi termasuk aset, termasuk jaringan pasar, termasuk pabriknya itu akan diwakafkan. Cuman memang masih ada sedikit kendala yang barangkali di sana pun sedang diusahakan ya. Ini terkait dengan utang piutang yang sebelumnya perusahaan ini lakukan. Tapi mudah-mudahan kalau itu menjadi contoh, saya rasa menjadi keren karena anak cucu si pemilik perusahaannya pun itu masih bisa menikmati hasil dari investasi gitu ya, investasi dilakukan melalui wakaf. Itu selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nur Rahmawati. Jam berapa tadi ya? Jam 8.43 kalau nggak salah. Coba saya cari dulu, oke. Apakah wakaf bisa dibatalkan oleh ahli waris ketika sang pemberi wakaf atau ayah meninggal dunia? Kalau itu terjadi, bagaimana hukumnya? Monggo. Oke, baik. Wakaf yang sudah diikrarkan itu tidak bisa dibatalkan. Ya. Jadi justru tadi kuncinya adalah pada saat aset wakaf itu sudah diikrarkan kepada nazir. Jadi nazir ini pada saat dia menerima, jadi tata cara wakaf dulu ya. Misalkan kita wakafnya ini adalah wakaf. Kalau wakaf uang itu ke lembaga perbankan sudah ditunjuk yang namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Pengumpul Wakaf gitu ya. Tapi kalau wakaf tanah itu antara sang pemilik tanah dengan nazir itu sama-sama ke KUA. Nah, syarat daripada tanah yang diwakafkan itu harus sudah menjadi milik sendiri. Tidak boleh tanah yang masih tanah sengketa ataupun tanah yang masih ada cicilan gitu ya. Jadi sudah sepenuhnya milik, ditunjukkan dengan sertifikat. Nah, kemudian maka dikeluarkanlah surat atau ikrar wakaf oleh KUA setelah memeriksa kelengkapan administrasi dari tanah tersebut dan dicatatkan siapa nazirnya. Nazir itu meskipun perorangan, jadi di Indonesia ini adalah negara yang paling liberal dalam konteks wakaf. Siapa saja boleh jadi nazir. Jadi kalau misalkan Mas Faisal ingin mewakafkan tanah, ketemu Mas Jody, main tepok saja, Mas Jody, aku serahkan tanah ya, wakaf ke kamu ya. Itu kalau Mas Jody menerima, gitu ya, menerima, maka Mas Jody sudah menjadi nazir. Nah itu sedemikian liberalnya di kita gitu. Nanti di negara lain beda lagi. Nah, kemudian berdua ini ke KUA. Nah, cuman sampai di KUA biasanya ditanya namanya perorangan tetap tidak boleh sendiri, harus minimal 3 orang. Maka Mas Jody harus melengkapi 2 orang lagi nazir yang akan menerima tanah dari Mas Faisal. Nah, maka dibuatlah ikrarnya, kemudian surat tanahnya, kemudian termasuk ikrarnya siapa yang akan menerima manfaat. Nah, meskipun kita pun selalu mengatakan manfaatnya sebaiknya khairi saja atau umum. Kenapa? Karena kalau spesifik misalkan kejadian ini banyak nih, ya, dispesifikkan untuk makam. Pada saat itu memang tanah tersebut jauh dari lingkungan terdekat, masih dalam bentuk makam, tapi 30-20 tahun lagi itu bisa-bisa dia sudah berada di tengah kompleks perumahan atau perkantoran, sehingga tidak bisa lagi berjalan manfaatnya. Tetapi kalau khairi, apapun untuk kemaslahatan umat, maka pada saat cocoknya untuk office tower atau apartemen, ini bisa dirubah menjadi office tower atau apartemen. Nah, di situ ada peruntukannya dan ada siapa penerima manfaatnya. Nah, penerima manfaatnya biasanya kita bilang untuk pendidikan, untuk beasiswa, untuk kesehatan, terserah. Nah, kemudian dari situ sudah keluarlah surat pengantar
untuk dilanjutkan oleh Mas Jody ke BPN. Jadi berdasarkan itu, maka dibawa surat tanah yang berasal dari Mas Faisal oleh Mas Jody dan 2 orang lainnya ke BPN untuk ditukar. Jadi teorinya akan ditukarlah tanah itu, sertifikat itu menjadi sertifikat wakaf. Pada saat sudah terjadi sertifikat wakaf, maka itu sudah firm. Itu tidak akan bisa dikembalikan lagi, dibalikan lagi oleh ahli waris ataupun apapun gitu ya. Bahkan dengan ikrar KUA saja sudah cukup. Dan biasanya kita mendampingi proses-proses pengadilan, ahli waris itu akan kalah apabila sudah ada ikrar wakaf yang dilakukan oleh KUA. Tapi sebaliknya gitu ya, kadang-kadang ikrar wakaf hanya lisan, kemudian sudah tidak ada saksi dan seterusnya, ini bisa kembali lagi untuk beberapa kasus tanah wakaf akan kembali kepada ahli waris karena tidak dilakukan administrasi yang cukup. Nah, sekaligus untuk menjawab Mbak Lin Amalia ini, ya. Gitu ya. Ya. Nah, tanah yang sudah tersertifikasi, ya, ini bisakah wakaf dipindahkan untuk kepentingan umum? Secara undang-undang wakaf itu kalau untuk Indonesia ya, istibdal atau penggantian aset wakaf itu hanya boleh disebabkan oleh 2 hal. Pertama, terkena RUTR, gitu ya. 3 hal. RUTR, jadi kepentingan yang lebih besar itu ditunjukkan dengan adanya RUTR. Kedua, ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan. Contoh tadi, ikrar wakafnya makam, tapi berapa tahun kemudian ternyata posisinya sudah ada di tengah komersial bisnis distrik, jadi tidak mungkin ada keranda jenazah melewati halaman-halaman kantor gitu kan, itu jadi tidak dapat dilaksanakan ikrar wakafnya. Yang ketiga, dengan alasan mendesak, itu biasanya terjadi kalau terjadi daerah-daerah konflik, kemudian bencana gitu ya, kayak terendamnya lumpur lapindo itu pasti gitu ya. Jadi hanya ada 3 hal ini, selebihnya nggak boleh. Nah, tetapi dalam prakteknya itu tetap masih bisa diusulkan. Jadi kalau sudah bentuknya aset sertifikat tanah wakaf, itu untuk melakukan istibdal saja atau penggantian saja, itu mereka harus melewati jenjang. Pertama, nazirnya sendiri setuju, nazir nggak bisa segitu aja, dia harus ke BWI. Ya, kenapa dia harus ke BWI? Harus ke Kementerian Agama, ke Kanwil gitu ya. Kalau kurang dari 2000 meter, kalau itu RUTR, cukup di Kanwil Agama provinsi. Tapi kalau lebih dari 2000 meter, dia harus ke kementerian. Kementerian itu akan meminta rekomendasi dari BWI. Dan pada saat BWI turun, biasanya kita langsung mengujinya terhadap 2 hal. Jadi setelah kriteria penggantian terpenuhi, kita uji terhadap 2 hal. Pertama, dari sisi penggantian, aset penggantinya harus lebih mahal secara finansial. Kedua, manfaatnya juga tidak terputus dan lebih besar manfaatnya dari yang semula. Nah, barulah istibdal wakaf bisa dilakukan. Jadi demikian kompleksnya kalau kita bicara tentang aset wakaf. Tapi tadi enaknya sekali kita berwakaf, yang jagain itu banyak, ya. Yang jagain itu tidak hanya nazir, bahkan Menteri Agama dan BWI itu juga ikut menjaga kelestarian daripada aset wakaf tersebut. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Imam. Ini nampaknya tadi mulai kan juga tepat waktu ya. Nampaknya berakhirnya juga harusnya tepat waktu ya, agar teman-teman berkesempatan untuk istirahat. Saya hanya mengusulkan kelak mungkin ada pertemuan kedua Ya Allah, boleh. dalam tema yang mungkin lebih mengerucut ya, karena usul Ustadz Silmi juga keren nih, buat tim pengelola wakaf gitu. Nah hari ini memang banyak sebenarnya, salah satunya lembaga amil zakat yang besar itu karena akhirnya menerima wakaf, kadang-kadang memang pada saat menerima menunjuk nazir itu kadang-kadang kesulitan gitu, karena di dalam pelaksanaan pengelolaan ini juga tidak kalah seru ya tanggung jawabnya, tidak hanya menerima tanah dan uangnya, tetapi pada saat mengelola.
Tapi intinya gini teman-teman, ada beberapa yang unik karena ada juga yang mewakafkan hak cipta gitu ya, yang tidak terlihat ya, intangible, artinya misalnya hak cipta lagu dan sebagainya diwakafkan dan sebagainya. Nah ini saya rasa kan belum dibahas secara tuntas, walaupun itu juga punya peluang untuk pengelolaan lebih lanjut. Saya rasa gitu dulu. Apabila ada pertanyaan yang belum merasa terjawab, bisa japri ke Mas Imam. Saya rasa kan nomornya juga sudah ada. Tadi ada pertanyaan dari Mas Andi. Sebentar. Mana ya? Apakah wakaf bisa menjamin ahli waris? Ini saya rasa tadi sepintas sudah disampaikan walaupun memang tidak spesifik ya. Barangkali ini kalau kita hitung-hitungan seberapa menguntungkannya sih wakaf ini dilihat dari aspek keduniaan, ya, artinya duniawi, dan tentu untuk kepentingan akhiratnya gitu. Mas Imam tadi sebenarnya sudah nyampein beberapa tahapan tadi ya, sepanjang kita lahir, kemudian hidup dan sebagainya. Ternyata bahkan pos-pos yang menuju ke akhirat itu jauh lebih banyak gitu. Nah, ini saya rasa akan lebih menarik kalau kita mungkin mengambil contoh pelaksanaan wakaf yang memang sudah berjalan. Kecuali memang yang disebutkan tadi di beberapa luar negeri, di beberapa tempat di luar negeri tadi, faktanya memang sudah jalan dan menarik, walaupun dalam pelaksanaannya udah pasti itu perlu waktu untuk membuktikan kalau pengelolaan wakaf yang bagus itu mempunyai prospek yang luar biasa. Saya rasa itu dulu. Teman-teman ada usul pertemuan selanjutnya kira-kira temanya seperti apa? Nanti boleh di-share di grup WA. Kemudian untuk malam ini saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup lebih 10 menit memberikan hak tubuh kita juga untuk istirahat. Barangkali ada yang mau menutup dengan doa. Ustadz Sam masih ada? Ada tuh Ustadz Sam masih. Ustadz Sam, mohon bantu doanya supaya pertemuan ini lebih berkah dan kita menjadi salah satu umat Nabi Muhammad yang tidak patah semangat untuk terus belajar. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan, belepotan karena memang tidak terbiasa menjadi MC ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat Mas Imam dan kawan-kawan semua yang ikut tergabung di dalam pertemuan hari ini. Dalam Om Jody keren. Sebagai pilar ekonomi umat ya. Tadi sempat ada yang ingat nggak APIP? Jadi APIP bukan asrama putri IPB ya, itu Afkak Properties Investment. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya serahkan ke Ustadz Sam untuk memberikan doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'malan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Amin. Monggo Mbak Tini sebagai host silakan ditutup. Mbak Tini.